Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'd. Salam ta'zim, salam hormat untuk saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat hari ini dan hari esok, juga hari-hari ke depan. Kita meraih bahagia, sukses dunia, insya Allah sukses akhirat. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, keberadaan Habib di Indonesia adalah masalah besar yang harus diselesaikan. Pengakuannya sebagai ahlu baitir Rasul dan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terbukti. Mereka sama sekali tidak ada hubungan darah dan hubungan nasab sampai kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan itu berarti penipuan atas nama agama, atas nama Rasulullah, atas nama keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat Islam Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, mungkin juga dunia, karena mereka tidak bisa membuktikan sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah menjadi ketentuan hukum, barang siapa yang ngaku memiliki sesuatu, dia harus bisa membuktikan kalau sesuatu itu benar miliknya. Masalah ini harus diselesaikan secara tuntas. Pengakuan sebagai cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kejahatan spiritual, penjajahan mental, dan penyesatan keyakinan umat Islam, juga umat lain. Dan ternyata pengakuan ini sudah banyak memakan korban dari ulah oknum-oknum Habib yang memaksa seseorang untuk mengakui bahwa dirinya ada keturunan Rasul, sehingga ada korban secara fisik, secara mental, psikologis, bahkan kerugian material. Kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua umat Islam, kita beritahukan hal ini agar tidak lagi mau percaya kalau Habib itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau setidak-tidaknya tahu bahwa Habib itu bukan keturunan Rasulullah, yang berarti dia adalah manusia biasa seperti kita. Apa yang dinyatakan oleh para Habib, ngaku-ngaku sebagai cucu keturunan Rasulullah, sesungguhnya adalah dosa besar jika tidak bisa menunjukkan bukti. Dan kita sebagai pengikut Islam yang cinta kepada Rasulullah tentu harus membela anak cucu Rasulullah yang sesungguhnya. Jangan sampai ada orang-orang memalsukan, karena memalsukan itu berarti menghina dan merendahkan ahlul bait, keluarga Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah, dan atarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Riwayat Muslim. Orang yang ngaku-ngaku atas apa yang tidak diberikan kepadanya,
orang itu seperti memakai baju kebohongan atau topeng kepalsuan. Rasulullah juga menyatakan, laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar billah. Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada seorang yang mengaku pada orang lain sebagai bapaknya dan dia itu tahu, maka tiada baginya selain kufur kepada Allah. Barang siapa yang mengakui dirinya masuk dalam suatu kaum dan dia tidak bernasab kepada mereka, maka sungguh dia telah menempatkan dirinya terlempar di neraka. Mereka bukan dzurriyyah Rasul. Mereka tidak ada darah sampai kepada Rasul, tapi ngaku-ngaku sebagai ahlul bait, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, inna min a'dhamil fira ayyatta'i ar-rajul ila ghairi abihi aw yuriya 'ainahu ma lam taro aw yaqula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Termasuk kebohongan besar yaitu orang yang mengaku kepada orang lain sebagai bapaknya, atau sepertinya diperlihatkan kepadanya sesuatu padahal dia tidak melihat, atau mengatakan atas nama Rasulullah apa yang tidak dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak dilakukan oleh para habib. Dia ngarang-ngarang, tetapi karangan itu diakui, didustakan sebagai itu pesan dari Rasulullah. Mimpi yang tidak jelas dari khayalan-khayalannya, katanya itu adalah mimpi ketemu Rasulullah. Ini dosa besar, kebohongan yang luar biasa, yang tentu harus ditolak. Sementara kebohongan pengakuan cucu Nabi sudah banyak bukti pendukungnya, baik berupa kitab-kitab nasab, baik catatan sejarah, jejak filologi, catatan manuskrip, dan hasil penemuan sains, teknologi, dan ilmu pengetahuan terapan modern. Semuanya telah membuktikan bahwa Habib itu tidak tercatat, tidak bernasab sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau di sini ada yang berkomentar, dan itu sering disampaikan, katanya, Kiai kok membela, ikut berpihak kepada tulisan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Mestinya Kiai harus netral, ilmuwan harus netral, ormas harus netral, tidak boleh memihak. Dan lebih parah lagi, kita yang menyuarakan bahwa Habib bukan keturunan Rasulullah dituduh sebagai provokator dan menyebarkan fitnah. Orang-orang yang meminta kepada kita yang bersuara agar netral, itu sesungguhnya orang-orang itu tidak tahu dirinya, tidak tahu tugasnya, tidak tahu fungsinya sebagai manusia, ciptaan Allah yang harus bertanggung jawab kepadanya. Patut kiranya saudara-saudara kita yang berkomentar seperti itu diberi penjelasan bahwa ketika ada masalah yang mengundang pro dan kontra, ada masalah antara salah atau benar,
Kita sebagai manusia yang diberikan akal harus memilih dan harus memihak kepada apa yang dianggap benar. Jadi ketika ada pro kontra, Habib bukan keturunan Rasulullah, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, maka bagi orang yang berakal harus memihak. Apakah dia memihak tidak percaya atau memihak percaya? Tetapi memihak dan tidak memihak itu pilihan yang harus dibuktikan, yang harus ada dalilnya. Kita adalah pengguna, kita adalah pendengar, dan punya kepentingan untuk percaya atau tidak percaya, untuk memanfaatkan atau tidak memanfaatkan, untuk mengikuti atau tidak mengikuti, untuk mau tahu atau tidak mau tahu atas isu atau permasalahan tersebut. Tetapi ingat saudara, setiap kata yang kita dengar, setiap apa yang kita ketahui, setiap apa yang kita lihat, dan bahkan setiap apa yang kita lakukan, memihak atau tidak memihak, semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak mengetahui. Anda percaya, Anda harus mengetahui. Anda tidak percaya, Anda juga harus mengetahui. Kenapa Anda percaya? Kenapa Anda tidak percaya? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Surat Al-Isra ayat 38. Saudara, hidup ini adalah memilih. Kita boleh memilih percaya atau memilih tidak percaya. Tidak ada pilihan antara percaya dan tidak percaya. Tidak, harus memilih. Kenapa? Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban. Memilih atau tidak memilih, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Dan saudara harus tahu, siapakah mereka yang netral. Kita tidak boleh netral. Karena yang netral itu hanya hakim yang pertama. Dia memutuskan berdasarkan fakta, tidak boleh membela salah satu. Dan aturannya sudah ada, maka dia putuskan berikan hukuman. Jadi hakim itu netral, tidak membela, menetapkan berdasarkan fakta. Itulah orang yang netral. Dan orang netral yang kedua adalah juri pertandingan. Dia tidak boleh membela satu dengan yang lainnya, satu kontingen dengan kontingen lainnya. Tidak boleh. Dia hanya memberikan penilaian berdasarkan aturan. Ini kelewat batas, ya ini berarti melanggar. Ini tidak kelewat batas, berarti tidak melanggar. Itu juri. Maka dia hanya menyampaikan apa yang dia menjadi tugasnya. Itu juri. Tidak boleh memihak. Dan orang netral yang ketiga adalah orang yang menjadi saksi. Saksi hanya menyampaikan kesaksiannya berdasarkan apa yang dia lihat. Tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi. Apa yang dia lihat, itulah orang yang netral yang harus menyampaikannya. Jadi model kayak kita-kita ini, manusia biasa
yang bukan berdiri sebagai hakim, bukan berdiri sebagai juri, juga bukan berdiri sebagai saksi, wajib memihak mana yang kita anggap benar, tentu sesuai dengan dasar dalil yang kita ketahui. Maka dengan dalil yang kita tahu dan dengan akal pikiran, kita tahu mana yang benar, dan itu harus disuarakan. Tidak boleh diam. Kita yang tahu kebenaran menurut versi kita, sesuai dengan dalil dan keyakinan kita, kita wajib bersuara. Dan bisa saja ada orang yang tidak sependapat, tetapi bagi yang tidak sependapat itu juga boleh menyampaikan sanggahan berdasarkan dalil pula. Lalu sanggahan itu diuji oleh publik sampai di mana kekuatan dalil sanggahannya itu. Kalau tidak cukup kuat, tidak cukup bukti, ya mestinya orang-orang yang membela Ba'alah itu sadar diri bahwa dirinya hanya sekedar bacot, hanya sekedar ngomong demi sensasi, atau bisa jadi demi cuan, atau juga demi perkoncoan. Mestinya sadar, ya, tidak boleh memaksakan, apalagi menuduh-nuduh orang yang menyampaikan kebenaran sebagai iblis dan sebagainya dan sebagainya. Bukti kalau mereka yang tidak bisa membantah cuma hanya bisa menuduh, lebih dari itu sungguh sangat menjijikkan ucapan-ucapan yang terlontar dari mulutnya. Tuduhan-tuduhan keji, tuduhan-tuduhan kotor yang tidak layak mestinya kalau itu disampaikan sebagai dari orang yang mengaku sebagai orang alim, apalagi ngaku cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kita mengetahui hal yang benar, wajib hukumnya kita menyuarakan. Sekali lagi, tidak boleh netral atau diam. Kita harus berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Sekali lagi, kita harus bersuara, kita harus berbuat, meluruskan, menyampaikan kebenaran sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah melalui Rasul-Nya memerintahkan kita sebagaimana dalam hadis agar kita tidak boleh diam, mencegah kemungkaran, menebarkan kebaikan. Kalau pemalsuan nasab ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah itu adalah sebuah kemungkaran, maka siapa saja wajib menyuarakan. Rasul bersabda, "La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Aw la yushikanna Allahu ay yab'ats 'alaikum 'adaban min indi, tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Sungguh Allah telah memerintahkan kamu untuk berbuat ma'ruf, dan sungguh Allah telah menyuruh kamu untuk mencegah dari kemungkaran. Kalau kamu tidak mau mengajak kepada yang ma'ruf, tidak mau menyuarakan, melarang kemungkaran, maka Allah mengancam akan menurunkan azab kepadamu dari sisinya. Dan pada saat itu kamu berdoa supaya azab disingkirkan, tetapi doamu tidak dikabulkan. Masya Allah, bahayanya kalau kita diam, tidak mau menyuarakan kebenaran, tidak mau melawan kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi.
Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia menyingkirkannya, mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanih. Kalau tidak mampu melakukan dengan tangan, maka dia harus bersuara dengan lisannya. Kalau tidak bisa bersuara, tidak mampu menyuarakan, maka dia mengingkari di dalam hatinya. Dan ingkar dalam hati, tidak berbuat apa-apa, hanya kerentek atau ketidakberdayaan, maka itulah selemah-lemah iman. Kalau masing-masing kita menyadari tugas ini, maka insya Allah dunia ini akan relatif aman, damai, dan insya Allah tercegah dari kehancuran. Tugas pokok utama kita adalah mencegah adanya kemungkaran dan orang-orang yang ngaku sebagai cucu Nabi dari orang yang bergelar Habib itu adalah penipuan, kemungkaran yang segera dienyahkan dari bumi pertiwi ini. Itu sangat berbahaya, bahaya bagi kehidupan beragama, bahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.